Selamat kembali berjumpa dengan saya, Hersy Gunawan Arif dari Forum News Network. Apa kabar Anda semua? Mudah-mudahan tetap sehat ini, sehat fisik, sehat yang paling penting juga sehat akal pikiran Anda. Dan saya akan kembali mengajak Anda ngobrol dengan Bung Rocky Gerung. Halo Bung Rocky. Hai, FNN. Ya betul itu istilahnya. FNN itu forum ngobrol, bukan ngompor. Ya. Nah, ini supaya jangan terlalu serius lah. Kita ajak Anda ngobrol dengan Bung Rocky ini. Jadi ada satu berita yang cukup menarik ini. Kelihatannya pemerintah menyadari ada yang salah nih pada Omnibus Law, ada kekurangan di Omnibus Law. Begitu kalau kita meminjam kalimatnya Menko Maritim Luhut Panjaitan. Jadi ceritanya nih saya bacakan saja nih, Bung Rocky ya. Ini di bisnis.com nih disebutkan bahwa Luhut Panjaitan mengaku dikritik oleh anak dan cucunya karena masalah penolakan Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, apa kritik yang ditujukan kepada Menko Maritim itu? Nah, dia disebutkan bahwa dia ditegur oleh saya, dikritik sama anak, sama cucu, dan saya sama cucu saya yang paling kecil, dan dia bilang bahwa opung ini kurang sosialisasi. Menarik ini. Dia bilang gitu, dia ngajari saya, siapin satu website, orang bisa melihat. Rupanya bisikan dari cucunya Opung Luhut ini kemudian disampaikan kepada Presiden, Bung Rocky, dan Presiden menyambut dengan baik, dan bahkan kemudian dibicarakan dengan para Menko. Nah, disepakati dibentuk website untuk Omnibus Law. Begitu, Bung Rocky. Oh, jadi saya kira cucu Pak Luhut itu mengikuti isu publik dan pasti dia milenial, jadi paham apa fungsinya komunikasi publik itu. Ya udah bagus aja, dapat inspirasi dari sang cucu. Tapi yang lebih penting sebetulnya adalah melihat secara detail apa sebetulnya yang jadi pokok persoalan dari protes publik itu. Saya juga dengar hal yang sama dari Pak Muldoko bahwa salah sosialisasi, kurang sosialisasi, Presiden juga bilang begitu. Komunikasi publik mereka menyebutnya begitu ya, Presiden dan Pak Muldoko ya. Iya. Bagi buruh sebetulnya bukan itu problemnya, bagi aktivis bukan itu masalahnya, bagi mahasiswa bukan itu masalahnya. Karena bagi mahasiswa, buruh, dan para pakar hukum menganggap bahwa kalau cuma soal sosialisasi itu soal bungkus aja. Tapi yang dipersoalkan adalah materinya, substansinya itu. Jadi nggak penting bungkusnya, tapi isinya itu yang dipersoalkan. Masa buruh nggak ngerti bahwa itu sangat substansial? Pasti buruh mengerti. Itu sama seperti apa namanya itu, mawar itu diberi nama apapun, kalau dia mawar ya tetap wangi. Kalau bunga apa namanya, bunga bangkai diberi nama mawar pun dia bau busuk kan. Jadi apapun bungkusnya, itu kata Shakespeare, what is in a name? Apa artinya sebuah nama itu? Mau dikasih nama Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang akal-akalan istana, nggak ada soal. Yang penting adalah isinya tuh, barangnya itu tuh. Nah, sekarang kalau kita menganggap bahwa nama yang bagus itu bisa menutupi isinya. Kan dulu undang itu namanya Cilaka, lalu diganti jadi Cipta Kerja. Itu kan kelihatannya kayak nama restoran keren kan, Cipta Kerja itu ada, atau nama sebuah production house. Tetapi isinya kan tetap barang busuk kan, barang yang sudah diulas oleh pakar, oleh akademisi. Jadi kalau dibilang itu sekedar soal sosialisasi, lo para pakar ini, profesor-profesor universitas, mereka mengulas bendanya, isinya, tuh materinya, bukan sosialisasinya. Dan memang faktanya bahwa substansinya memang buruk tuh. Jadi sama seperti bunga bangkai. Bunga bangkai itu nama latinnya tuh yang masih ingat namanya, Amorphophallus titanum. Kan keren namanya kan, Amorphophallus titanum. Padahal itu bunga bangkai. Baunya busuk, sama juga dengan Cipta Kerja. Mau diganti namanya supaya sosialisasinya indah, sama isinya adalah berbau seperti Amorphophallus titanum. Oh ya, saya tahunya Arnoldi Rafflesia begitu. Ya, Rafflesia juga disebut Rafflesia tuh. Nama latinnya Amorphophallus titanum. Amorphophallus artinya
morfe artinya bentuk, amorfe artinya cacat bentuk. Nah ini sama seperti undang-undang omnibus dari awal udah cacat itu, kan itu disebut amorphophallus. Ya. Itu soalnya tuh. Nah ini kalau terus-terusan begini kan pemerintah bisa frustasi, publik juga frustrasi karena ternyata kita berbeda dalam tatarannya, tataran antara pemerintah dengan publik kan begitu, Bung Rocky. Di satu sisi melihat itu hanya persoalan bungkus, tapi di satu sisi yang lain rakyat melihat itu sebagai problem isi. Sementara Pak Luhut menyatakan bahwa oh ini nanti setelah sosialisasi dan kemudian pemerintah memutuskan akan jalan terus. Ini soalnya ini udah sampai ke publik internasional. Masa publik internasional nggak bisa baca substance-nya? Kan seluruh media dan seluruh analis politik dunia itu menjadikan Omnibus Law ini sebagai ukuran dari sukses Presiden Jokowi membungkam demonstran, sukses Presiden Jokowi merusak institusi-institusi demokrasi. Jadi substansinya memang betul-betul yang bermasalah, bukan packagingnya aja. Nah, dalam soal itu, siapa yang mau akses website itu? Kalau di dalam benak publik sudah tertanam bahwa pemerintah akal-akalan, berbohong, ingin mensejahterakan rakyat, tetapi gagal untuk melihat problemnya, efek dari undang-undang ini pada guru, pada pendidikan, pada lingkungan, apalagi itu. Jadi bagaimana mau dibikin website kalau isinya adalah kekacauan di dalam koordinasi hukum. Nah itu yang saya kira akan gagal juga tuh. Karena momentum ini udah jalan terus dan orang menuntut substansinya dibatalkan, bukan dibikin website, bukan diganti kemasannya. Ya. Itu saya kira poinnya tuh. Saya kira statement mulai dari Presiden, kemudian Pak Muldoko dan juga Pak Luhut yang terbaru ini menunjukkan bahwa memang semakin jauh nih jarak antara pemerintah dengan masyarakat gitu. Jadi dalam situasi semacam ini yang terjadi kemudian kesannya muncul terus kesalahpahaman dan kemudian yang terjadi kita lihat masyarakat turun terus ke jalan sementara pemerintah bingung apain kok kalian turun jalan terus gitu padahal di undang-undangnya baik kan gitu. Ya karena rakyat juga bilang ngapain pemerintah mau bohong terus itu kan. Kan itu duanya kan di situ kan. Dan dari awal undang-undang ini disembunyikan. Jadi para analis tidak dilibatkan di situ. Subjek yang seharusnya kena dengan undang-undang itu justru di lockdown. Kalau istilah siapa kemarin itu Bintang Emon, pakar-pakarnya di lockdown. Jadi yang punya kepentingan dengan undang-undang itu tidak dilibatkan dari awal. Jadi disembunyikan di loteng. Nah disembunyikan terlalu lama. Akibatnya bau busuk dari bunga bangkai itu menyebar ke tetangga. Tetangga cerita pada guru cerita pada anak STM cerita pada pakar cerita pada media. Maka jadilah itu barang sama-sama dikeroyok. Jadi pemerintah mesti ngerti bahwa yang dituntut itu bukan sosialisasi, tetapi isinya. Nah isinya itu mau disosialisasikan dengan cara apapun. Kalau itu sama dengan cebong diberi nama Swiki juga tetap cebong kan. Jadi mau disosialisasikan sebagai apa cebong itu? Sebagai Swiki, ya tetap cebong. Jadi percuma itu dibikin website yang diolah 24 jam dan orang udah curiga kalau pemerintah buka website itu artinya pengendalian opini itu. Website yang benar itu mestinya ada di universitas, ada di LSM supaya rakyat bisa percaya bahwa ada niat baik untuk memperbaiki undang-undang itu. Tapi kalau websitenya ada di istana, itu artinya websitenya akan dikendalikan oleh buzzer. Nah itu makin gila lagi kan. Kan buka website artinya kasih kerjaan buzzer lagi kan. Nanti buzzer itu sibuk untuk membela-bela tuh. Padahal orang udah nggak peduli dengan mau bikin website, kayak mau bikin grid yang lain, nggak ada pentingnya lagi. Ya. Bung Rocky mungkin Anda bisa membantu kita memahami mengapa sampai terjadi pemerintah selalu menyatakan bahwa kami itu berjuang untuk rakyat gitu. Dan kami semua undang-undang itu dibentuk juga untuk dibentuk untuk kepentingan rakyat. Tapi di satu sisi kemudian rakyat merasa dia tidak aspirasinya tidak diterima oleh pemerintah. Mengapa sampai terjadi hal semacam itu? Soalnya bukan sekedar pada undang-undang ini. Ini problem sejak Jokowi mengatakan bahwa kami akan memproduksi SMK.
kami akan naikkan ekonomi Indonesia, dititipin pada roket gitu supaya naik ke atas. Jadi seluruh keterangan ini ada hubungan yang sangat struktural dengan janji-janji sebelumnya. Jadi rasa keadilan publik menganggap bahwa apapun yang dilakukan pemerintah hari ini itu sekedar omong kosong gitu. Itu yang seringkali saya ingin terangkan, cuman nanti orang marah lagi gitu. Padahal sebetulnya kalau saya bilang pemerintah memang tidak niat untuk mensejahterakan rakyat. Beda dengan saya katakan bahwa niat baik pemerintah pun tidak dipercaya rakyat. Jadi bahkan pemerintah berniat baik pun rakyat nggak percaya. Apalagi niatnya dari awal terlihat buruk gitu kan. Kan menyembunyikan barang yang harusnya diketahui buruk kan udah niat buruk dari awal. Jadi harus dipastikan bahwa intuisi masyarakat sipil, intuisi buruh, intuisi mahasiswa, intuisi para profesor tiba pada kesimpulan bahwa niat yang baik sekalipun itu pasti mengandung tipu-tipu tuh. Gampangnya begitu tuh. Jadi udah mau diapain lagi tuh. Itu hukum psikososial udah berlaku dan nggak mungkin dibalikin dengan sekedar pameran website. Setiap hari ada buzzer nongkrong di situ buat memanipulasi lagi opini publik, kan itu yang dilakukan oleh istana selama ini. Nah, yang saya khawatir, Bung Rocky, bukan hanya rakyat yang frustasi terhadap pemerintah, tapi pemerintah juga frustasi dengan masyarakat karena menurut mereka apapun yang mereka lakukan kemudian ditanggapi secara salah oleh publik. Jadi ini semacam apa namanya nih, echo chamber gitu. Orang ngomong di ruang tertutup, maka pantul balik antar dinding aja. Karena pemerintah itu cuma bikin gaung doang gitu kan. Dia ngomong sendiri, nanti dia dengar sendiri suaranya kan. Karena dia nggak mau dengar suara rakyat. Jadi pemerintah bilang bising rakyat demo itu. Loh yang bising itu pemerintah sendiri. Karena dia ngomong tanpa lawan mendengar. Dia tutup orang untuk bicara ulang. Jadi dia mendengar suaranya sendiri tuh. Karena itu yang disebut demo itu, gerakan mahasiswa, gerakan buruh segala macam. Itu sebetulnya pantul balik aja dari suara pemerintah. Kalau pemerintah mau komunikasi dari awal, jangan usir demonstran dari jalan. Ajak aja beberapa pentolannya untuk bercakap-cakap itu. Tapi bercakap-cakapnya kan mestinya di istana, bukan di kandang bebek. Kan itu problemnya kan. Lain kalau disiapkan website di kandang bebek untuk menerangkan persoalan. Jadi dari awal Pak Jokowi itu udah nggak mampu untuk menerangkan inti dari Omnibus Law itu. Karena buruh itu udah bersatu dengan kampus, dan kampus mampu memperlihatkan analisis ilmiah tentang ketidakadilan di dalam setiap pasal yang dibuat oleh negara. Dan akhirnya sama-sama kita analis, kampus, buruh, mahasiswa, bahkan anak STM tahu bahwa undang-undang itu hanya untuk menyiksa rakyat dengan dalam arti hak rakyat untuk mengetahui isinya disembunyikan, dengan akibat bahwa seluruh kerusakan yang potensial dilakukan oleh undang-undang itu tidak bisa diperdebatkan lagi. Karena udah diketok palu, maka silahkan rusak lingkungan, silahkan tekan upah buruh. Jadi nanti saya tahu bahwa pemerintah di dalam website itu, saya udah bisa bayangkan, website itu akan berisi pasal-pasal yang tidak ada hubungannya dengan protes buruh segala sekarang. Nanti dia taruh nih, pasal ini kan baik buat milenial, pasal ini kan baik buat menampung UMKM. Padahal bukan itu yang dibicarakan oleh buruh. Buruh bicara tentang hak-hak normatif yang tidak diberikan. LSM bicara tentang hak lingkungan yang betul-betul diabaikan oleh undang-undang. Itu nggak bakal ada di website. Nah, itu yang namanya metode cherry picking gitu. Hanya memetik buah cherry yang bagus-bagus dan buah-buah yang busuk itu ditinggalin. Ya, nah, itulah cara memoles wajah dari pemerintah yang sebetulnya ada bopeng. Jadi kalau kita boleh menyarankan ini, sebaiknya nggak usah dilanjutkan lah ya pembuatan website itu ya, Bung Rocky, karena bukan di situ persoalannya kan seharusnya. Iya, persoalannya ada di dalam wajahnya pemerintah yang penuh ya apa namanya, penuh cacat sebetulnya tuh. Nah, cacat itu kan harusnya dioperasi dengan cara yang estetis itu.
Ini pemerintah mau bikin website, mau memperbaiki sosialisasi, wajahnya rusak, tapi dia mau tempel wajah rusak itu dengan dia memotong hidungnya sendiri, tuan. Jadi hidungnya dipotong buat nempel wajahnya, hidungnya rusak lagi kan. Jadi apapun yang dilakukan pemerintah, kalau legitimasinya benar-benar drop, itu percuma. Kira-kira begitu. Ya. Tapi saya kira kita tidak bisa menyalahkan cara berpikirnya cucunya Opung Luhut tadi ya, karena dia tidak masuk ke wilayah substansi yang dia tahu bahwa ada keluhan bahwa kata presiden kurang sosialisasi, makanya kemudian dia cara berpikir milenial lebih nyebut gampang website kan begitu ya. Cucunya Opung itu pintar karena dia langsung tahu bahwa ada kemacetan sosialisasi. Apalagi kalau cucu Pak Luhut itu diajak untuk membaca substansinya, maka dia juga akan tahu. Kalau saya bayangkan cucu Pak Luhut itu milenial, pasti dia fasih dengan environmental ethics. Pasti dia kenal Greta Thunberg yang seumuran dia tuh. Jadi dia tahu bahwa soal lingkungan itu adalah soal dunia Opung. Jadi Opung harus juga baca seluruh kampanye yang dibuat oleh Greta Thunberg, yaitu perempuan berumur 14 tahun, 2-3 tahun lalu yang muter seluruh dunia, ketemu dengan separuh presiden dunia, mengorganisir 240 juta manusia untuk melakukan strike yang disebut climate strike, yaitu demo anti perusakan lingkungan. Karena itu Greta Thunberg kemudian dijadikan sebagai perempuan ini menjadi wakil millennials dalam upaya merawat bumi. Karena itu dia dijadikan cover dari majalah Time dan diberi predikat sebagai Person of the Year. Ya. Nah, mestinya Pak Muldoko Istana baca Greta Thunberg yang pasti dikenal oleh cucunya Opung. Jadi salam buat cucu Opung, salam buat Opung juga. Oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Yep.